Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianto dari kelas IT 101, Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Bentar, saya akan sharing terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata pelajaran pengantar teknologi komunikasi dan informatika mengenai Smart City. Oke, di dalam presentasi ini terbagi menjadi 5 sub atau menjadi 5 tema, menjadi 5 titel ya. Dari Smart City yang pertama ada abstrak, ada konsep, ada keunggulan, terus kemudian ada faktor-faktor pendukung, terus kemudian ada diagram perancangan dari Smart City-nya. Oke, yang pertama ada abstraksi ya, abstrak dari Smart City. Smart City adalah konsep perkotaan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam lingkungan yang semakin terhubung dan terkini, konsep Smart City itu menjadi semakin relevan dan penting dalam mendekapi tantangan-tantangan perkotaan modern. Nah, konsepnya sendiri, konsep, konsep Smart City itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, operasional, keberlanjutan lingkungan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat di area perkotaan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, keamanan publik, dan manajemen limbah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, beberapa elemen kunci dari Smart City itu meliputi, pertama itu ada ini ya, ada infrastruktur PIK. Ini tuh misalnya penggunaan jaringan broadband yang luas dan akses yang internet yang cepat. Ini adalah fondasi dari Smart City. Hal ini memungkinkan koneksi yang stabil, cepat untuk perangkat dan sistem yang digunakan dalam kota. Kemudian ada data dan analitik. Ini Smart City mengumpulkan data dari berbagai sumber ya, seperti sensor, perangkat IoT, Internet of Things, dan platform daring untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kota beroperasi. Nah, analisa data ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat ya. Kemudian eh, konsepnya yaitu ada konektivitas. Konektivitas yang luas dan kuat memungkinkan orang untuk terhubung dengan layanan kota seperti transportasi umum, pusat kesehatan, institusi pendidikan, kemudian melalui aplikasi seluler ataupun platform daring. Nah, kemudian ada eh, transformasi cerdas. Nah, bentar loh. Ya, ada transformasi cerdas. Ini juga merupakan salah satu kunci konsep dari Smart City ya. Eh, ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, mengoptimalkan rute, dan menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti transportasi umum berbasis data dan sistem parkir pintar. Kemudian yang mendukung dalam konsep Smart City lainnya adalah pemerintahan elektronik. Di sini maksudnya pemerintahan yang efisien dan transparan yang kita sebagai warganya itu bisa mengakses kegiatan pemerintah ataupun layanan-layanan pemerintah itu ada apa aja gitu. Seperti pembayaran pajak online, pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, pemantauan proyek infrastruktur. Nah, ini salah satu konsep atau pendukung dari Smart City. Terus kemudian ya pastinya setelah yang ada ini pasti harus berkelanjutan. Sorry, ini kemudian ada keberlanjutan lingkungan. Maksudnya tuh Smart City kan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan ya, mengelola limbah secara efisien, dan mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan. Kemudian ada inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas ini, Smart City itu mendorong inovasi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, seni, budaya, dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Gitu. Kemudian
tak lepas dari semua itu ya, ini tuh kita perlu partisipasi masyarakat. Kalau semua ini berjalan tapi tidak ada partisipasi masyarakat, maka eh, tidak tidak guna ya. Jadi peran masyarakat di sini tuh harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan smart city. Misalnya eh, dia tuh ada si masyarakat itu melakukan feedback gitu, melakukan feedback tentang apa yang dirasakan, apa yang menjadi kekurangan gitu. Sehingga nanti kan data dari si masyarakat ini, nah dari data dan analitik yang tadi ya itu saling berkaitan ya. Kita bisa mengambil keputusan ataupun itu lebih efisien. Jadi nanti ya agar lebih jelas gitu. Oke. Kemudian selain konsep, kita masuk ke keunggulan ya. Keunggulan dari smart city. Nah, tata kelola tata kelola berbasis smart city ini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan bagi warga, regulator atau pemerintah, dan pelaku bisnis. Di sini karena keunggulannya kita dibagi menjadi tiga, maka saya akan jelaskan. Nah, untuk warga sendiri, itu ada peningkatan kualitas hidup. Jadi, smart city kan menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas, seperti transportasi umum yang lebih teratur dan cepat, sistem manajemen limbah yang lebih efisien, dan akses mudah ke informasi penting melalui aplikasi mobile. Ini men, ini semua meningkatkan kualitas hidup warganya ya, seperti kayak misalnya pelayanan kesehatan yang kita bisa akses melalui mobile itu gitu. Terus dari warganya itu bisa berpartisipasi. Maksudnya kesempatan partisipasi masyarakat itu harus tinggi ya. Warga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kota melalui platform digital yang mungkin mereka untuk memberikan feedback, melaporkan masalah, berbagi ide. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota mereka sendiri gitu. Kemudian, keunggulannya yaitu keamanan dan kesejahteraan. Nah, sistem keamanan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah keamanan publik membantu meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan warga. Misalnya seperti ya CCTV, kita bisa pantau dari jarak jauh dan segala macam ya itu kan salah satu keamanan. Atau kita dengan CCTV itu bisa mendetek diintegrasikan dengan basis data, kita bisa mendetek itu dari wajahnya, oh orang ini ternyata pernah melakukan sesuatu kejahatan atau apa, atau gerak-geriknya itu mencurigakan, itu bisa mengirim alert ke kita gitu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian keunggulan dari untuk regulator atau pemerintahan, itu ada pengambilan keputusan. Maksudnya tuh pengambilan keputusan jadi lebih baik ya, karena data yang dikumpulkan dan dianalisa secara cerdas membantu pemerintah atau regulator dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Kemudian ada efisiensi operasional. Nah, karena penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan proses administratif dan operasional seperti pengelolaan transportasi dan pemantauan lingkungan membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan kota dalam mengurangi biaya operasional. Ini contoh lainnya ya seperti kayak dulu itu kalau kita mau bikin apa-apa kan langsung datang langsung ke layanannya ya, atau input-input pakai kertas. Sekarang lebih efisien, kita bisa ngurus apa-apa tuh cukup dari rumah, tinggal ketik-ketik di HP gitu. Itu salah satu efisiensi operasional ya. Kemudian ada peningkatan layanan publik dengan sistem terintegrasi dan efisien. Regulator itu dapat memberikan layanan publik yang lebih baik kepada warga mulai dari transportasi hingga perawatan kesehatan dan pendidikan. Nah, kemudian untuk pelaku bisnis, it- itu ada inovasi dan peluang pasar baru. Nah, Smart City ini menciptakan peluang baru bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menyediakan solusi teknologi yang inovatif untuk berbagai kebutuhan perkotaan seperti sensor pintar, aplikasi mobile, dan platform e-commerce. Ya, dan semua itu harus terintegrasi ya. Jadi lebih ya balik lagi, jadi konsep smart city ini yang memudahkan warga gitu. Terus kemudian ada potensi pasar. Nah,
Potensi pasar ini, dengan ada smart city yang semakin luas di berbagai kota di seluruh dunia, pelaku bisnis memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan penetrasi produk dan layanan mereka. Itu lebih mudah. Kemudian ada faktor pendukung ya, faktor-faktor pendukung smart city. Jadi saya di sini merangkum dari buku yang Pak dosen kasih, ada beberapa faktor yang mendukung untuk membangun smart city. Yang pertama itu ada infrastruktur ya. Jadi infrastruktur yang kuat adalah fondasi dari smart city. Infrastrukturnya itu infrastruktur apa? Infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi misalnya hal ini mencakup jaringan internet yang kencang dan stabil ya. Terus infrastruktur sensor pintar, sistem informasi yang terintegrasi, dan platform digital yang mendukung layanan dan aplikasi. Kemudian ada data berkualitas. Kesediaan data yang berkualitas dan streaming menjadi kunci untuk menggerakkan kebijakan dan layanan smart city. Ini termasuk data tentang transportasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ini ya faktor pendukungnya tadi masyarakat aktif. Nah, jadi kan keterlibatan masyarakat yang aktif merupakan kunci dalam pembangunan smart city ya. Kemudian ada kerjasama antar sektor. Kerjasama antar sektor ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun akademisi, sehingga menghadirkan inovasi dan eh, memastikan keberlanjutan smart city ya. Kerjasama ini membantu dan mengembangkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Balik lagi, setelah semuanya sudah berjalan ya kita harus berkelanjutan ya untuk biar tetap mengembangkan si smart city ini. Nah, ditambah dengan regulasi mendukung gitu, ini salah satu faktor penting juga. Karena kalau semua kita punya ide dan apa segala macam, kalau regulasi yang nggak mendukung itu rada susah ya. Jadi regulasi sangat penting untuk memfasilitasi pengembangan dan implementasi smart city. Kemudian ada AI. Nah, ini kemampuan untuk menganalisa data secara cerdas dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengekstraksi wawasan dari data dari faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efektif gitu. Jadi maksudnya itu ya AI ini sangat penting ya dalam smart city. Jadi ya tadi dengan data yang berkualitas, AI ini bisa menganalisa datanya gitu. Terus dari menganalisa data itu ya jadi ketika mengambil keputusan itu lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh ada keamanan cyber. Nah, kesadaran akan kebutuhan keamanan cyber dengan meningkatnya keterhubungan penggunaan teknologi dalam smart city penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan cyber dan mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur dan data kota. Jadi keamanan cyber ini termasuk dari pencurian data, screening, atau dan lainnya ya. Jadi ya di sini tugasnya dari pemangku kepentingan gitu, itu harus bisa apa ya, mengisolasi atau mengamankan lah data-data warganya atau data-data penting lainnya agar tidak terbobol gitu. Kemudian ada keberlanjutan. Nah, smart city ini harus dirancang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang bijaksana, transportasi yang ramah lingkungan, dan pemulihan dan peningkatan lingkungan hidup kota. Kemudian yang terakhir ada SDM-nya ya. Jadi pendidikan dan kapasitas SDM, pelatihan dan pendidikan bagi pekerja pemerintah, profesional TIK, teknik informasi dan komunikasi, dan masyarakat umum menjadi penting untuk memahami, mengembangkan, dan menggunakan teknologi smart city dengan efektif. Kemudian kita lanjut ke diagram rancangan. Nah, diagram rancangannya yang saya buat itu ada government, ada teknologi informasi dan komunikasi infrastruktur, kemudian ada user termasuk presiden, visitor, komuter, kemudian bisnis, ada yang private, swasta, company,
Ini startup gitu. Kemudian ada application, ada mobile apps, IoT, data analitik, platform, dan seterusnya. Jadi di dalam rancangan seni government ini merupakan entitas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengelolaan smart city. Pemerintah memegang peran utama dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif dan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Kemudian ada TIK infrastruktur. Ini merupakan infrastruktur teknologi dan komunikasi yang mencakup jaringan internet, sensor pintar, sistem komunikasi, dan platform digital. Ini merupakan fondasi yang memungkinkan seluruh ekosistem smart city berfungsi dengan baik. Kemudian ada user, di sini ada penggunanya, merupakan penduduk atau warga kota yang menggunakan layanan yang disediakan oleh smart city. Mereka dapat mengakses layanan publik, memberikan umpan balik, berpartisipasi dalam pembangunan kota melalui aplikasi pendukung. Kemudian untuk bisnis, pelaku bisnis merupakan entitas bisnis seperti perusahaan swasta, startup, dan organisasi lain yang beroperasi di dalam kota. Mereka dapat menyediakan solusi teknologi, layanan transportasi, manajemen energi, layanan kesehatan, dan lainnya. Kemudian ada application. Di sini aplikasi pendukung ya, berbagai aplikasi teknologi seperti aplikasi mobile, platform web, platform IoT, Internet of Things, sistem analitik data, dan lain-lain yang digunakan untuk menyediakan layanan kepada pengguna dan mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah. Oke, di sini ada beberapa referensi yang saya ambil dalam pembuatan PPT ini atau presentasi ini ya. Ada dari Kroglia Abel dan Lidskam tahun 2009, Smart Cities in Europe Journal. Kemudian ada Avenger R. Partner, J. Kramer, Kalasak R. Fischer Milanov, and Meiser. Itu 2007 Smart City Ranking of European Medium City Center of Region Science. Kemudian saya ambil dari Holland R. G. 2008, Will the Real Smart City Place Stand Up, Intelligent, Progressive, or Entrepreneur? Kemudian ada Thousand EM 2013 Smart City Big Data City Hacker. Ada dari Anthropologos LG 2017. Kemudian ada dari Usulan Perencanaan Smart City, Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten, ini saya seraninya. Terus ada Smart City, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya mengenai Smart City guna penilaian UAS pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.